Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvisa Faisal Dwi Aditya dengan NIK 05810645. Tujuan pembuatan video ini untuk menyelesaikan tugas dasar-dasar penyuluhan, di mana saya akan membahas materi tentang komunikasi dalam penyuluhan pertanian. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Yang pertama mengenai 1. Konsep dalam pengertian penyuluhan pertanian. Dalam pengertian penyuluhan pertanian, ada beberapa konsep utama yang sering digunakan untuk menjelaskan tujuan, proses, dan pendekatannya. Berikut beberapa konsep penting. Yang pertama, penyuluhan sebagai proses pendidikan. Penyuluhan pertanian dipandang sebagai proses pendidikan non-formal bagi petani. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap agar petani mampu mengambil keputusan yang lebih baik dalam usaha taninya. Penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku. Konsep ini menekankan bahwa penyuluhan bertujuan mengubah perilaku petani dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar mau dan mampu menerapkan inovasi pertanian. Yang ketiga, penyuluhan sebagai proses komunikasi. Penyuluhan dilihat sebagai proses penyampaian informasi antara penyuluh dan petani. Komunikasi yang efektif menjadi kunci agar pesan atau inovasi teknologi, teknik, budidaya, dan lain-lain dapat dipahami dan diterapkan. Yang keempat, proses penyuluhan sebagai difusi inovasi. Berkaitan dengan difusi inovasi, yaitu bagaimana inovasi teknologi baru metode pertanian menyebar di kalangan petani dari waktu ke waktu. Yang kelima, penyuluhan sebagai proses pemberdayaan. Konsep ini menekankan bahwa penyuluhan bukan sekedar memberi informasi, tetapi juga memberdayakan petani agar mandiri, mampu memecahkan masalah, dan meningkatkan kesejahteraan. Yang keenam, penyuluhan sebagai sistem. Penyuluhan dianggap sebagai suatu sistem yang melibatkan berbagai komponen: penyuluh, petani, lembaga penelitian, pemerintahan, dan pasar yang saling berinteraksi. Yang kedua, salah satu komponen dalam sistem penyuluhan adalah sasaran penyuluhan. Mengapa disebut sasaran penyuluhan? Karena komponen ini merujuk pada pihak atau kelompok yang menjadi tujuan utama dari kegiatan penyuluhan, yaitu meliputi petani, peternak, kelompok tani, dan petani pelaku agribisnis. Sasaran penyuluhan tidak ditujukan pada petani saja, melainkan seluruh warga masyarakat yang secara langsung maupun tidak secara langsung memiliki peran dalam kegiatan pembangunan pertanian. Yang ketiga, dari hasil pengamatan yang saya amati dalam kegiatan penyuluhan, dalam kegiatan tersebut mengangkat tema yaitu pengendalian hama dan penyakit pada tanaman padi. Yang menjadi sasaran dalam kegiatan penyuluhan ini yaitu petani-petani yang memiliki lahan pertanian atau orang-orang yang terjun langsung melakukan kegiatan pertanian. Kemudian karakteristik sasaran penyuluhan pertanian yaitu seperti petani yang praktik langsung di lapangan. Kelompok tani biasanya paling banyak ditemukan pada masyarakat pedesaan yang mayoritas pekerjaannya adalah petani. Salah satu nama organisasi kelompok tani yang saya temukan yaitu kelompok tani Margo Makmur yang terletak di Desa Margomulyo, Glenmore, Banyuwangi, di mana memiliki 40 anggota yang ikut dalam bagian kelompok tani Margo Makmur. Dalam organisasi ini, visi dan misi yang perlu dijalankan oleh anggota yaitu: yang pertama, visi. Terwujudnya kelompok tani yang kreatif, tangguh, dan berorientasi masa depan dalam membangun pertanian yang produktif dan menyejahterakan. Yang kedua, misi. Yang pertama, mendorong inovasi dalam pengolahan pertanian. Yang kedua, menumbuhkan semangat kerjasama dan kekeluargaan antar anggota. Yang ketiga, mengoptimalkan potensi lahan dan sumber daya pertanian lokal. Yang keempat, meningkatkan kemampuan anggota dalam menghadapi perkembangan pertanian modern. Yang kelima, mewujudkan pertanian yang aman dan sehat.
dan berkelanjutan. Kemudian selanjutnya dalam kelompok tani ini terdapat struktur organisasi di mana terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Tugas dari setiap unsur organisasi tersebut yaitu 1. Ketua memimpin dan mengkoordinir kegiatan kelompok tani, memberikan motivasi dan arahan kepada anggota, menyusun rencana kerja bersama anggota. Yang kedua, sekretaris mencatat hasil rapat kegiatan dan menyimpan data dan dokumen penting, membuat surat administrasi kelompok, membantu ketua dalam urusan administrasi. Yang ketiga, bendahara mengelola keuangan kelompok tani, mencatat pemasukan dan pengeluaran, menyimpan uang dan bukti transaksi. Yang keempat adalah anggota, mengikuti kegiatan rapat, menjaga kekompakan dan kerjasama, mematuhi aturan yang disepakati bersama. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah melihat video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.